Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan, dan kali ini kedua teman saya ada Datri dan kemudian ada Bang Arpandi seperti itu. Bagaimana kabar kalian berdua ini, teman-teman? Ya, kabar baik. Kabar baik. Datri, bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik juga, Bang. Oke. Jadi hari ini sebenarnya aku pengen ngebahas soal FORPK, Forum Pemuda Kalteng. Tapi sebelum kita bedah itu lebih dalam, sebetulnya apa sih FORPK itu? Mungkin orang pengen tahu dan pengen dengar FORPK itu apa sih sebetulnya. Mungkin dari Bang Arpandi atau Bang Datri, siapa yang mau mulai? Kok Bang Datri sih, Bang? Oh iya, Bang Arpandi. Sorry. Ya, FORPK yaitu sebuah forum sebenarnya yang sengaja dibuat dari keprihatinan kita sebagai pemuda-pemudi Kalteng melihat situasi kondisi pada saat ini gitu ya. Apalagi kita melihat secara situasi kondisi yang kita hadapi seperti bonus demografi, revolusi 4.0, serta menuju bonus demografi Indonesia Emas. Nah, akan hal itu, FORPK hadir sebagai salah satu motor penggerak dalam bidang edukasi, wawasan pendidikan yang berwawasan pengkaderan gitu ya. Sesuai visi misi FORPK untuk mempersiapkan pemuda-pemudi Kalteng yang memiliki soft skill gitu ya, yang sesuai dengan bidang-bidangnya. Kita mempersiapkan, kita percaya ketika kita memberi edukasi, pendidikan, pengkaderan, akan hadir pemimpin-pemimpin di masa depan. Setidaknya mereka memiliki hati keterpanggilan untuk belajar dan berproses. Ini menarik. Ke Datri, aku pengen dengar pandangan Datri soal FORPK. Ya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya berdasarkan pemahaman saya belum terlalu mendalam tentang FORPK. Baru masuk sebagai, saya rasa belum menjadi kader sih, masih benar-benar baru bergabung sini. Jadi pemahaman saya, apa itu FORPK? Adalah forum atau wadah bagi muda-mudi Kalimantan Tengah yang rinduan begitu, menggali ilmu, menggali potensinya untuk masa depan Kalimantan Tengah yang lebih cemerlang lagi. Seperti itu singkatnya. Oke. Ini menarik, tapi sebetulnya tantangan hari ini di Kalimantan Tengah tuh apa sih? Kalau secara nasional kemudian tadi Bang Arpandi menyebutkan ada bonus demografi, tapi hari ini tantangan di Kalimantan Tengah tuh apa? Secara spesifik pemuda-pemudanya tuh seperti apa yang dihadapi dan dialami oleh pemuda-pemuda Kalteng, seperti pemuda-pemudi Kalteng, tantangannya hari ini? Ya, untuk tantangannya sama saja kita bisa melihat gitu ya. Kalimantan Tengah itu memang mayoritas pemuda-pemudinya itu banyak berasal dari desa-desa, dari daerah-daerah. Nah, kalau Abang mau tahu tantangan dan yang dihadapi oleh pemuda-pemudi Kalimantan Tengah, khususnya di desa-desa itu, mereka sulit untuk menggapai pendidikan yang baik, taraf skill yang baik, ilmu pengetahuan yang baik. Saya adalah orang beruntung, putra daerah yang beruntung, bisa mengembangkan pendidikan sampai hari ini, gitu. Sampai titik ini. Saya bangga gitu sebagai pemuda desa bisa berkiprah menjalankan pendidikan di kota gitu.
masih banyak saudara-saudari saya di kampung halaman di mana desa-desa yang tersebar di Kalimantan Tengah tidak memiliki kesempatan seperti saya. Itulah sebuah keterpanggilan dari Forpeka itu. Kami dalam Forpeka itu bisa ditanya dengan ini saudari saya adalah murni pure gagasan anak-anak pemuda desa. Gitu, rata-rata dari daerah-daerah kami bentuk sebuah gagasan itu dengan harapannya nanti apa yang kami impikan bisa terkantor atau terwujud di suatu saat. Nah, sekarang masih memang benar baru-baru. Nah, ini terbentuk ketika belum sampai 1 tahun. Tanggal 28 Mei nanti baru itu ini 1 tahun Forpeka gitu, dibentuk gitu. Karena ini masih baru gitu. Oke, Datri mungkin punya pandangan soal apa yang dihadapi oleh pemudi Kalteng mungkin dari perspektif Datri seperti itu. Apa yang dihadapi pada konteks pemudi Kalteng seperti itu? Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Kalau menurut perspektif saya, tantangan yang dihadapi, selain yang disampaikan oleh Bang Arpandi tadi mengenai pendidikan, juga menurut saya itu pemahaman dari muda-mudi Kalimantan Tengah itu sendiri, terutama para mahasiswa, juga alumni-alumni yang sudah sarjana. Mereka itu punya pemikiran bahwa tidak ingin kembali ke kampung lagi, membangun kampung halamannya, begitu. Dia lebih memilih bekerja di kota. Sementara kan seharusnya muda-mudi yang berasal dari desa tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Arpandi, setelah dia menggali ilmu, menuntut ilmu dan mendapatkan gelar strata 1 atau strata 2 begitu, dia harus punya pemikiran untuk kembali ke desa dan membangun desa. Begitu. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga bagi kami Forpeka untuk menyadarkan muda-mudi Kalimantan Tengah bagaimana agar mereka punya keinginan dan kerinduan untuk kembali ke desa, membangun desa seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Beliau ingin kita muda-mudi Indonesia itu membangun dari pinggiran. Jadi harusnya kan disinilah fungsinya kita muda-mudi kembali ke desa untuk membangun desa. Oke, ini menarik. Kalau dibedah lebih dalam sebetulnya apa yang ditawarkan oleh desa untuk kemudian misalnya S1 atau S2 kembali ke desa, apa yang ditawarkan oleh desa? Sementara kalau bisa bicara soal lapangan pekerjaan lebih banyak di kota ataupun di luar provinsi misalnya. Mungkin Bang Arpandi bisa memberikan pandangan apa sih sebenarnya yang dapat diberikan oleh desa, apa yang bisa ditawarkan oleh desa sehingga orang tertarik nih seperti itu. Iya. Ini berkaitan sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, kita tahu sebagai mahasiswa kita bukan diajarkan secara akademis saja secara profesional, tetapi bagaimana saya sendiri melihat bahwasan kekuatan Indonesia itu ada di desa. Karena bagaimana nanti ke depannya, makanya dalam Forpeka juga ada wujud soft skill. Nah, pengetahuan di luar itu akademik gitu ya, seperti bertani, berkebun dan lain sebagainya. Nah, membuka lapangan usaha kerja baru. Nah, coba kita lihat banyak contoh seperti di Bali, disitulah terinspirasi gitu ya. Kita melihat bahwasanya di desa-desa di Bali sebagai desa wisata di Indonesia banyak berhasil. Siapa di sana? Ternyata di sana diisi oleh orang-orang yang sarjana, S1, bahkan ada doktor, profesor. Mereka membuat sebuah gagasan, pemikiran, membuat sebuah desain bagaimana sebuah desa itu menjadi sebuah destinasi wisata yang bagus. Nah, seperti Kalimantan Tengah sendiri dengan luas 13,52 juta hektar. Nah, kita lihat hari ini dengan jumlah penduduk hanya sekitar 2,7 juta hektar dari
1420 desa. Nah, kita melihat bahwasanya seperti desa saya sendiri. Di sana bisa dihitung orang sarjana seperti bisa dihitung dengan jari, tidak sampai 10 orang. Namun ketika kehadiran para sarjana itu, kita melihat gitu ada sebuah perubahan yang baru gitu ya, seperti pelayanan di desa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Hari ini pemudi Kalimantan Tengah yang sarjana memiliki peluang besar untuk membangun desa, membangun wilayahnya dengan berbagai bidang tadi, mengabdi di desa. Bahkan perlu saya tegaskan juga bahwasanya di desa-desa itu banyak guru-guru honorer itu masih belum sarjana. Bahkan mereka supaya menjadi PNS mereka harus kuliah lagi, mengambil akademis S1 dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Gitu. Oke. Itu sih yang menarik. Ini menarik. Mungkin ke Datri, apakah kemudian anak muda ataupun orang yang sudah S1 akan kembali ke desa lalu bertani panas-panasan seperti itu? Apakah itu memungkinkan balik ke desa dan tawarannya hanyalah bertani, misalnya yang tadi Abang Arpan disebutkan seperti itu? Oke, langsung saya jawab. Kalau di desa saya, kebetulan mereka itu terlibat langsung langsung dalam pengurusan desa. Nah, di kampung saya, kebetulan kampung saya itu masih dusun. Nah, yang menjadi kepala dusunnya itu adalah seorang sarjana yang baru saja lulus sarjana. Dia langsung mendaftar menjadi kepala dusun dan dia terpilih menjadi kepala dusun. Dan dalam runtutan kepengurusan di desa juga ada para anak-anak muda yang tergabung di situ. Jadi kalau di desa saya, ini saya tidak tahu di desa lainnya seperti apa. Desa mereka benar-benar menerima begitu. Bagi muda-mudi yang benar-benar ingin terlibat dalam kepengurusan dalam perangkat desa begitu. Walaupun harus cebur ke dalam pertanian, bertani panas-panasan seperti itu, apakah itu menjadi hal yang wajar bagi anak muda yang sudah S1 nih bergelar seperti itu? Pandangannya kan panas-panasan seperti itu. Menurut Datri gimana? Oke. Kalau menurut saya, kalau hanya melihat panas-panasannya saja itu sangat bagaimana ya? Tidak melihat ke depannya lagi. Dia hanya berpikir sempit sekali kalau dia hanya melihat capeknya begitu di desa. Kita lihat adalah ketika seorang sarjana ini akan berbeda pola pikirnya dengan para petani yang tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih dibandingkan dengan apa itu namanya, mereka yang sudah sarjana gitu. Mereka yang sudah sarjana ini kan punya pengetahuan lebih, terutama di bidang pertanian. Kalau dia memang harus terjun di pertanian gitu. Yang seharusnya mengedukasi para petani-petani. Jadi harapannya ketika mereka petani sudah berhasil begitu, kan yang akan diuntung desa itu sendiri, setidaknya hasil pertanian itu bisa memenuhi kebutuhan di desa itu sendiri. Kita tidak perlu tergantung dari desa-desa lain. Oke, ini menarik, Datri. Mungkin aku pengen ke Bang Arpandi seperti itu. Bang, bagaimana mengedukasi nih anak muda yang idealis seperti itu, kemudian datang ke desa mengedukasi masyarakat yang sudah puluhan tahun misalnya. Itu bagaimana caranya? Apakah akan diterima oleh masyarakat soal hal itu, mengedukasi masyarakat dari orang-orang desa seperti itu, sementara ini perspektif mahasiswa dari kota nih seperti itu, bisa tidak diterima edukasi itu? Ya, ini menarik ya, sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Ini kalau kami orang Dayak, kalau ini ya, kalau di Jawa atau di Sumatera kan berlimpah sarjananya ya. Nah, kalau di daerah-daerah lain, nah kalau kami seperti di desa saya tadi bisa katakan bisa dihitung dengan jari. Bahkan di kabupaten saya itu, di satu desa sama saya, kalau untuk saya masih calon sarjana teknik sipil. Nah, om saya merintis gitu. Yang pertama menjadi
sarjana teknik sipil. Nah, dia juga bisa bergabung dengan pemerintah daerah untuk sebagai konsultan, pengawas sebuah proyek dan sebagainya. Nah, untuk edukasi yang di desa, dia bisa menularkan kepada keluarga yang lain, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan arahan. Bahkan kami kebobolan untuk perkebunan sawit saja, karena kurang pendidikan dulu. Nah, orang-orang yang menjadi yang lebih dulu untuk melihat wawasan itu, wawasan jangan sampai tanah dijual, jangan sampai tanah ini dijual kepada perusahaan dengan harga lain dan murah. Nah, ketika datangnya kita, oh ini loh dampaknya, jangan sampai kita jual tanah, jangan sampai kita jual lahan lagi kepada sawit dan lain sebagainya, kepada korporat yang membuka lahan di daerah kita. Lebih baik kita menjadi petaninya, kita yang mengelola dengan sebagai sistem dan lain sebagainya. Kita yakin di seluruh kecamatan, bahkan sampai tingkat kecamatan, untuk dinas pertanian itu ada. Nah, itu manfaatkan itu. Karena ketidaktahuan daripada masyarakat tadi dan kekurangan keterbatasan pengetahuan di desa tadi, maka bahwasanya itulah kebobolan daripada orang-orang orang daya, orang-orang pedalaman yang menjual tanah dengan harga yang murah. Selama ini juga kita tahu di wilayah kita, bahkan hampir nah, kita ini sebenarnya dulu ada ciri khas kita sebagai petani, bahkan kita mengalami generasi milenial ini untuk bertani itu sangat-sangat kurang dan sangat-sangat minim. Makanya ajakan Pak Jokowi pada saat itu milenial bertani. Bertani itu bukan sesuatu hal yang rendahan, tidak. Bahwasanya tanpa petani kita mau makan apa itu. Nanti kalau kita bekerja semua di bidang infrastruktur, bidang komersial, bidang pertambangan dan lain sebagainya. Lalu yang bertani siapa? Kita mau makan apa gitu? Oke. Itu sebagai sampingan saja sih gitu. Oke. Untuk pemuda desa. Makanya dalam tagline Forpeka itu, pemuda Kalimantan Tengah mewarnai Indonesia. Mewarnai dengan apa saja gitu. Dengan corak yang warna. Pokoknya mewarnai dalam hal positif, dalam hal membangun, dalam hal membawa perubahan di setiap lini-lini kehidupan. Gitu. Oke, ini menarik. Itu Bang Karigan. Oke, ini menarik. Datri jurusan apa Datri sekarang? Saya ekonomi, Bang. Pendidikan ekonomi. Oke, ini menarik. Kalau seandainya Datri sudah lulus seperti itu dengan idealisme bahwa Datri paham soal ekonomi masyarakat seperti itu. Datri kemudian edukasi misalnya soal bagaimana menjual produk, bagaimana kemudian packaging seperti itu akan meningkatkan nilai. Tapi kemudian masyarakat nggak mau Datri edukasi nih. Gimana nih kalau case-nya seperti itu? Apaan sih anak muda datang-datang langsung mengedukasi misalnya? Datri apakah masih tetap ingin mengedukasi dengan idealisme yang ada? Kalau dari saya sih Bang, karena saya jujur punya kerinduan tersendiri setelah saya mengikuti FK ini. Saya punya kerinduan untuk bagaimanapun caranya saya berusaha untuk mengedukasi. Kalaupun nantinya akan ditolak, saya tetap berupaya. Bagaimanapun caranya saya akan tetap berupaya. Apalagi kita dengan cara-cara pendekatan lah gitu, dengan segala aparat-aparat desanya. Saya yakin akan ada jalan gitu. Oke, yakin akan ada jalan walaupun ditolak dan kemungkinannya sedikit. Iya, pasti ada jalan. Saya ada jalan. Oke, ini menarik. Tapi sebenarnya gini, hampir 1 tahun Forpeka berdiri, apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan Forpeka selama hampir 1 tahun? Mungkin dari Bang Arpandi misalnya mau membagikan hampir 1 tahun Forpeka udah ngapain aja?
Awalnya terbentuk Perfeka itu dari melihat situasi kondisi pandemi ya. Nah, kita pemuda Kalimantan Tengah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh. Bingung juga gitu loh, dengan situasi yang mendadak merubah seluruh tatanan sosial dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu, memang awal-awalnya Perfeka itu terbentuk hanya untuk wadah diskusi, melihat keadaan sosial, melihat keadaan publik. Nah, yang terjadi di Kalimantan Tengah bukan di Indonesia. Gitu. Dengan beberapa kali melakukan sebuah diskusi melalui Zoom meeting dengan kita mengundangkan tokoh di lokal, nasional, bahkan di pemerintah provinsi dan sebagainya sebagai tokoh yang bergabung, yang mengikuti. Lalu kemarin bulan Februari sampai April itu kami melakukan sebuah gagasan baru, program baru di Perfeka, Forum Pemuda Kalimantan. Waktu situasi pandemi yang seperti ini, nah timbullah suatu gagasan bagaimana kita melakukan sebuah edukasi yang benar-benar membangun pemikiran, mengubah mindset dan perspektif daripada seseorang ini. Lalu timbullah gagasan itu untuk kami juga menggali gitu ya, menggali dan membekali para kader-kader itu. Waktu itu kami membuka pendaftaran itu, ada yang mendaftar pada saat itu sampai 157 orang. Ini melalui tahapan seleksi yang begitu ketat, karena kita menginginkan pertemuan itu ada semi virtual dan non virtual pada saat itu. Nah, itu baru selesai saja sih beberapa minggu yang telah lewat gitu. Sudah kita lakukan juga. Di situ kita mengundang tokoh nasional bahkan lokal seperti ada dari DPD RI, DPR RI, ada Partai Rastara, Bu Ari Egani, bahkan sampai ke staf presiden, Deputi 1, 2, bahkan staf khusus dan sebagainya kita juga undang. Kemarin awal pembukaan itu dibuka oleh Menteri Agama, gitu. Jadi serta itulah wujud-wujud daripada bagaimana kita menarik perhatian pemuda kepada Perfeka gitu. Kita melakukan edukasi itu, ternyata banyak yang antusias, banyak yang aktif, seiring berjalannya waktu, maka itu terus sampai sekarang kita juga akan menggagas program yang sama lagi. Nah, itu kita inginkan pemuda-pemuda daerah, bahkan pemuda yang berada di Kalimantan Tengah, menjalani pendidikan di Kalimantan Tengah, ketika dia keluar dari Kalimantan Tengah, dia bisa berdampak dimanapun dia berada. Edukasi itu, kalau dalam iman Kristen, didikan itu sangat berguna. Ajaran itu berguna untuk suatu saat kami menjalankan kehidupan di mana kamu berada. Nah, itu hal yang penting. Itu ya hal yang penting. Kita ini kalau ibaratkan sebuah kertas itu, kalau kertas ini kita tidak apa-apain, kertas ini akan menjadi sebuah kertas saja. Gitu. Tetapi kalau kertas ini kita ingin gunakan, dia dicoret pun itu menjadi sebuah kertas yang digunakan. Sama dengan diri kita. Diri kita ini kita ingin gunakan sebagai kertas yang seperti apa. Apakah kita ingin menulis setiap kertas ini dengan sebuah mimpi-mimpi yang nantinya akan dibaca oleh siapa saja dan akan
ingat oleh siapa saja dan menjadi sebuah perhitungan walaupun tidak ada. Gitu sih. Mimpi 4PK, orang-orang di 4PK itu besar. Karena mau tidak mau Kalimantan Tengah, pemuda Kalimantan Tengah harus memiliki semangat. Pemuda Kalimantan Tengah harus bisa membuka mindset. Dengan membuka mindset pemikiran ini, kita melihat pemuda Kalimantan Tengah, hutan sudah mau habis. Apalagi ini pemindahan ibu kota negara. Hari ini kita melihat persiapkan pemuda yang saya lihat dari pemerintah dan sebagainya untuk Kalimantan Tengah sendiri, untuk pemuda Kalimantan Tengah masih belum ada, nonsen. Kita lihat juga proyek food state di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini kita lihat berapa persen penduduk lokal yang direkrut gitu untuk terlibat langsung di program food state. Inilah yang menjadi suatu keterpanggilan kita melihat problem, melihat situasi, kondisi yang sebenarnya ini menggulik sebuah naluri kita masing-masing sebagai pemuda, pemudi di desa. Gitu Bang Tarigan. Oke, agak semangat sekali awak hari ini. Ini menarik. Tapi gini, undang-undang para tokoh ini bermanfaat nggak sih? Masyarakat bakal dengar nggak sih? Mungkin dari Datri. Karena kan apaan sih orang pemerintah nih ngomonginnya terlalu tinggi misalnya. Bermanfaat nggak sih selama kalian mengundang itu? Oke, saya mau sampaikan sedikit menambahkan juga dari yang disampaikan oleh Bang Arpandi. 4PK selama 1 tahun ini sampai awal bulan April kemarin itu mengadakan Sekolah Kader Lewu Harati angkatan pertama, yaitu berisi tentang edukasi dari beberapa bidang, baik itu dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan jurnalistik, ada juga tentang perkoperasian. Kalau berbicara tentang perspektif dari peserta sekolah kadernya itu, berbicara tentang bermanfaat atau tidaknya menurut mereka itu pasti bermanfaat begitu. Karena yang berbicara ini kan bukan orang sembarangan. Betul. Mereka berdasarkan teori, tapi mereka berbicara berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau dari saya, Bang. Oke, tapi kan maksudnya orang-orang pemerintahan kan nggak pernah turun ke desa. Jadi apa mereka tahu pergumulan anak-anak desa ataupun pergumulan pemuda-pemudi di desa seperti itu? Mungkin Bang Arpandi udah gatel mau ngomong. Nah, kebetulan kemarin itu ada Bang Jojo Raharjo yang kita undang. Itu salah satu yang sekarang di staf khusus ya, Datri ya. Beliau di staf khusus kepresidenan di bidang beliau kemarin politik. Siap menjadi mentor ya, siap menjadi mentor di bidang jurnalistik untuk pemuda-pemudi Kalimantan Tengah. Sebenarnya 4PK ini membuka jaringan seluas-luasnya, membuka ruang seluas. Di 4PK sendiri kita merasakan, oh ternyata banyak loh yang ingin memiliki keprihatinan terhadap pemuda-pemudi Kalimantan Tengah. Nah, bahkan kemarin Bang Mindo Sianipar, beliau adalah anggota DPR RI, juga beliau menawarkan untuk pemuda-pemudi Kalimantan Tengah yang mengikuti sekolah kader Lewu Harati. Beliau mempunyai luas perkebunan di Bogor. Beliau siap untuk memberi bekal pembelajaran kepada sekolah kader Lewu Harati untuk belajar di sana. Nah itu yang kita inginkan gitu. Makin banyak orang yang peduli, maka makin besar sebuah mimpi-mimpi ini akan terwujud. Gitu. Oke. Gitu. Ini menarik. Tapi di antara kalian 4PK nggak ada yang mau naik jadi politisi kah? Mungkin. Bahkan. Nah, untuk apa namanya? Pokoknya pemuda yang mewarnai Indonesia sifat tahu dari 4PK
ini melahirkan sebuah generasi-generasi politik yang luar biasa, handal, memiliki idealisme yang tinggi, bahkan akan melahirkan cirik riwut yang baru sebagai pahlawan nasional yang memiliki asas juang yang tinggi. Itu sangat mungkin. Bahkan kita doakan dari kader PK ini bisa memimpin di seluruh Kalimantan Tengah. Karena yang kita rekrut adalah orang-orang pemuda dari Kalimantan Tengah. Nah, pemuda-pemudi di desa. Siapa tahu nanti Widatri menjadi bupati di wilayahnya, saya menjadi bupati di wilayah saya. Siapa tahu gitu loh. Yeah. Ini yang kita inginkan gitu. Porvega akan melahirkan generasi-generasi daerah yang mencintai Republik ini yang tidak tara. Tentunya kita menginginkan setiap generasi muda itu memiliki idealis tetap. Gitu. Karena disinilah yang kami wujudkan juga, kami dorong kepada kawan-kawan di sana bagaimana membuka mindset, kita mendidik sampai ke etika, sampai cara untuk bertemu dengan orang dan lain sebagainya, bertemu dengan bupati, bertemu dengan tokoh-tokoh, itu kita ajarkan di Porpeka. Gitu. Oke, ini mengawali pembicaraan dengan orang yang tua, mengawali sebuah pertanyaan. Kita ajar sampai detail, sedetail mungkin. Kita ingin melahirkan generasi ini. Wow. Oke, ini menarik. Ini menarik. Supaya generasi Kalimantan Tengah itu bisa mewarnai Indonesia gitu. Oke. Itu Bang Tarigan. Itu harapannya. Tadi disinggung soal kalau seandainya Datri jadi bupati di daerahnya, bakal lupa nggak untuk membangun? Karena kan orang kalau udah jadi politisi, sudah menjadi pejabat misalnya, kan lupa dengan daerahnya sendiri. Kecenderungan korupsi misalnya akan lebih tinggi karena dia pejabat seperti itu. Apakah kemudian ketika berhasil nih tujuan itu, apakah Datri akan lupa atau masih ingat untuk membangun wilayahnya sendiri seperti itu? Ya, baik. Saya rasa hadirnya Porpeka telah disampaikan juga oleh Bang Arpandi tadi. Mulai dari moral-moral yang dalam kehidupan sehari-hari itu telah diajarkan oleh Porpeka. Dan oleh sebab itu, Porpeka ini benar-benar mempersiapkan muda-mudi pikir secara positif, berlaku secara positif. Jadi kalau ke saya, apakah saya akan melupakan untuk membangun desa? Saya jawab, tentu saja tidak. Karena apa? Karena saya sadar dari mana saya berasal. Kalau bukan dari desa atau dari kampung halaman saya sendiri, tidak mungkin saya ada sekarang. Oke, ini berarti diajarkan nilai moral misalnya, atau hal yang simpel misalnya menteri sosial misalnya dia seorang Kristen, moralnya baik, tapi tiba-tiba dia korupsi misalnya, memberikan ceramah-ceramah di gereja, motivasi, tetap akhirnya dia korupsi. Tantangan itu kan akan selalu ada gitu. Bagaimana Datri ke depan kelak kalau jadi pemimpin misalnya mengantisipasi itu? Selain dari diajarkan oleh organisasi, saya juga diajarkan sejak kecil oleh orang tua saya. Dalam agama juga diajarkan bagaimana bersikap jujur. Dari hal apapun, sederhana apapun, itu harus dipertahankan kejujuran. Karena kita sebagai pemangku jabatan, kalau tidak atas izin dari Yang Maha Kuasa, pernah bisa gitu. Terus yang kita butuhkan juga adalah masyarakat. Karena dukungan masyarakat lah kita menjadi pemangku jabatan. Oke. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai timbal baliknya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, begitu. Oke, ini menarik. Pengen tanya sama Bang Arpandi nih, kalau seandainya jadi bupati di daerahnya nih, bakal membangun nggak nih? Soalnya kan bupati ini ataupun pejabat kan akan lupa dengan janji-janjinya kalau udah naik. Itu kan yang terjadi. Gimana? Ya, itu mereka ya. Kalau kita berprinsip. Nah, kalau kita orang Dayak itu, ini saya kan Dayak gitu ya. Kalau kami orang Dayak itu,
apa yang kamu lakukan di dunia ini akan kamu gendong, akan kamu bawa ketika kamu mati, ketika kamu ke alam selanjutnya. Sampai orang itu kembali datang, kamu mengembalikan. Umpamanya korupsi, itu kan milik rakyat, milik masyarakat. Selama kamu hidup, kamu menunggu kehadiran mereka. Gitu. Jadi etika orang Dayak itu, kalau seorang pemimpin, dia memang sudah berbeda dari yang lain. Kenapa korupsi itu terjadi? Itu terjadi karena kurangnya pemahaman. Kalau kami orang Dayak, rata-rata ini ajaran leluhur yang diturunkan dari nenek moyang ke selanjutnya sampai sekarang. Saya menjaga keutuhan itu. Yang saya tahu, seorang pemimpin itu adalah melayani, mengabdi. Nah, kalau dalam orang Dayak sendiri, ada figur pioner. Saya beri contoh ini kembali pada sejarah. Karena itulah sejarah itu baik atau buruknya akan menentukan generasi selanjutnya. Kalau sejarah ini tidak dibenarkan tidak diajarkan dengan benar, maka jangan harap generasi selanjutnya akan benar. Kalau sejarah ini dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, itu berbahaya. Yang tegak lurusnya nggak ada. Yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, kami memiliki pioner, seorang Damang Batu, seorang pemimpin, kepala suku yang memiliki pioner, yang dilihat oleh seluruh orang Dayak sepulau Borneo. Bahkan bisa menyatukan orang Dayak bisa hidup berdampingan. Dulu jangan harap kau bisa saya bertatap muka dengan kita seperti ini. Kalau itu masih berlanjut, tradisi itu masih berlanjut, saya percaya kita tidak bisa bertatap muka saja. Karena itu kita setiap hari hidupnya di hutan, berlindung diri, gitu. Ancaman ada di sini. Jadi saya mengundang yang Dayak harus ingat jati dirimu. Kita dulu diajarkan seperti ini. Bahkan sampai kepada Pak Cilikriwut, pahlawan nasional, abdi negara, abdi masyarakat. Dia berkata seperti itu. Dia menjalankan itu dengan uang 20 juta membangun provinsi Kalimantan Tengah sampai tertentu. Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk adalah murni dari tangan anak bangsa, bukan sumbangsi dari Belanda, bukan tempat. Memang benar-benar sebuah lahan baru, hutan dengan uang 20 juta, semangat Bung Karno dan Bung Cilikriwut pada waktu itu, terbentuklah Palangkaraya, terbentuklah provinsi yang ke-17 Kalimantan Tengah pada saat itu. Jadi kejujuran itu harus seperti itu, telur begitu. Bahkan sampai ke pemimpin-pemimpin selanjutnya. Oke, ini menarik. Entahlah. Oke, ini menarik. Tapi gini, Bang. Aku mau ke Datri dulu. Datri bagian bidang apa untuk Forpeka? Kenapa, Bang? Untuk Forpeka, Datri menjabat sebagai apa atau pengurus sebagai apa? Saya hanya sebagai anggota saja, Bang, karena saya benar-benar baru masuk gitu. Oh, baru masuk. Oke. Ya. Tapi gini, Datri kan fokus juga kepada isu-isu perempuan. Aku tadi tanya kepada Kecap Novia nih seperti itu. Apa yang Datri lihat hari ini dengan masalah perempuan misalnya? Hari-hari ini pergumulan yang dialami oleh para perempuan di desa seperti itu. Iya. Kalau berbicara tentang perempuan, tentang pergumulannya, saya rasa
tentang kurangnya rasa kepercayaan diri untuk ke publik. Itu terutama yang dihadapi oleh perempuan-perempuan yang ada di pedesaan. Karena saya benar-benar merasa jangankan di desa begitu, di teman sebaya saja sewaktu kuliah ada banyak yang merasa oh saya sebenarnya kurang di sini, padahal mereka punya talenta, mereka kurang mengeksplor bakat mereka itu. Jadi itu yang mereka kurang percaya diri. Oke, ini menarik, mereka kurang percaya diri. Bang Arpandi, Bang, ini terkait soal Forpeka. Ingin tahu sedikit soal sponsorship yang dimiliki Forpeka. Apakah Forpeka memiliki sponsor untuk mendanai kegiatan aksi tanpa dengan budget nggak mungkin jadi sesuatu yang baik seperti itu. Kegiatan itu disponsori oleh siapa? Mungkin kepo sedikit boleh lah. Aduh. Kalau ditanya sponsor, itu ya, karena itu tadi kita modal iman, awalnya modal iman, Bang. Jujur, kalau PK itu awalnya modal iman. Kita awalnya, bisa kita menyelesaikan kegiatan sebesar ini, undang para menteri, undang DPD RI, mantan gubernur, undang segala deputi dan lain sebagainya. Modal iman. Oke. Tuhan, dari 1 bulan lebih, dari bulan Maret itu acaranya Forpeka sampai April, nggak ada peserta yang kelaparan. Kita cari dana, tanya nih pada para senior, para orang dekat yang bisa membantu kita, gitu. Orang-orang yang baik. Bahkan gilanya saya mencari supaya kawan-kawan itu tetap semangat, tidak ada yang kelaparan, bahkan tetap betah di Forpeka. Kita mencari dana itu, bertemu kemarin, puji Tuhan, bertemu dengan Pak Bupati Murung Raya, kawan-kawan orang Dayak di kepolisian Polda Kalteng, kawan-kawan dari pokoknya siapa yang memiliki keprihatinan terhadap Forpeka, kita terima. Puji Tuhan, dana mengalir. Ada yang kasih sekian sesuai dengan kemampuan. Berelaan penuluh, ada semampumu, bahasanya seperti itu. Karena kita berjalan dengan modal iman saja. Itu. Oke, berjalan dengan iman, gokil. Memang Forpeka ini kayaknya ini Kristen ini, bukan Kalimantan ini. Enggak, ini juga ada yang dari bukan hanya Kristen doang, bisa dicek, itu ada agama Muslim, ada agama Islam, ada Kristen, bahkan ada kawan-kawan dari Papua, dari Sumatera, Kalimantan. Forpeka Indonesia. Oke, Forpeka Indonesia. Ini menarik. Oke. Terakhir, Bang. Mungkin ke Datri dulu. Datri terakhir, harapan kamu buat Forpeka sendiri misalnya. Berbicara tentang pada beberapa pertemuan bertemu sama Kanovia. Kanovia berbicara juga sebagai founder Forpeka punya kerinduan untuk punya desa binaan seperti itu. Jadi mendengar keinginan dari founder Forpeka sendiri tentang desa binaan itu, saya berharap Forpeka benar-benar bisa ke depannya memiliki desa binaan di setiap kabupaten, karena di Kalimantan Tengah ada 13 kabupaten, setidaknya 1 lah begitu, sebagai
wujud bahwa Forfoka ini benar-benar bergerak di seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kemudian kedepannya saya berharap Forfoka mengadakan program-program yang lebih mendidik lagi, begitu. Karena kan kemarin harapannya juga mau mengadakan Sekolah Kader Lewu Harati angkatan yang kedua. Mudah-mudahan itu benar-benar terlaksana ke depannya. Dan juga anggota-anggota dan kader-kader yang tergabung dalam Forfoka benar-benar setia mengikuti setiap proses, karena saya rasa Forfoka ini sangat bermanfaat sekali. Saya sendiri merasa manfaatnya, perubahan mindset dari yang benar-benar tidak begitu paham tentang masalah-masalah yang terjadi di Kalimantan Tengah, ketika bergabung di Forfoka itu mulai memahami. Ketika kita mulai memahami, pasti kita juga punya keinginan untuk ikut ambil bagian, pun itu sangat kecil mungkin perannya. Tapi tidak apa-apa, itu merupakan langkah awal kita sebagai pemuda penerus pembangunan bangsa. Itu saja sih kalau dari saya, Bang. Ngeri memang harapan ini ya. Tapi kan gini, Datri, maksudnya kalau misalnya Forfoka ini berjalan, kan yang bagus nama Kanovia, bukan namamu, kan gitu. Gimana dong? Yang terekspos kan namanya Kanovia, bukan namamu. Kalau Forfoka ini berjalan, berkembang, besar, pasti kan yang dikenal ya nama pemimpinnya, Kanovia sebagai founder, bukan namamu. Gimana dong itu? Kebetulan karena saya punya prinsip, saya bukan orang yang gila terhadap nama besar. Yang penting saya yang penting tujuan dari Forfoka ini benar-benar tersampaikan. Meskipun nantinya nama Kanovia yang diangkat, yang terkenal kan Forfoka, tapi kan yang menggerakkan Forfoka bukan hanya Kanovia. Oke. Saya yakin Kanovia akan mengekspos ini loh orang-orangnya Forfoka yang mendukung saya melaksanakan program-program. Oke. Wow, ini menarik. Thank you, Datri. Terakhir ke Bang Arpandi. Harapannya, Bang, buat Forfoka nih ke depan. Akankah masih eksis ke depannya untuk tahun depan? Harus masih eksis. Mantap. Karena orang-orang di Forfoka itu adalah orang-orang yang keras hati dalam pendirian, dalam mengikuti situasi dan kondisi. Orang-orang di Forfoka itu adalah orang-orang yang solid, yang sulit dirubah pemikirannya. Orang yang berani gila gitu loh. Kalau hadir di Forfoka itu orang yang siap gila. Gila berpikir, gila memikirkan segala sesuatunya. Kalau ini ya, kembali lagi, harapan ke depannya sama. Kita melihat ini sudah ada wadah. Dan wadah-wadah lain akan kita terus konsolidasikan, bersamakan satu frame. Kita percaya seorang pemimpin itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Itu yang kita yakinkan. Ketika satu pemimpin bisa melahirkan 1000 pemimpin, apalagi dia baik, bukankah itu ada suatu harapan yang baik? Tentu saja. Dan itulah yang kita upayakan. Siapa tahu nanti kan mimpi-mimpi kita. Mantap. Memang sekarang Forfoka tertatih-tatih. Dari Forfoka lahirlah Mensos baru. Amin. Siapa nanti kan? Amin. Kapan lagi Kalimantan Tengah akan menjadi seorang menteri gitu loh? Iya. Masih belum ada menteri. Menarik. Wakil menteri masih belum. Kita ingin menguasai. Kementerian Kehutanan harus dari orang Kalimantan atau Sumatera atau Papua. Nggak benar kalau orang Jawa. Orang Jawa nggak ada pulau hutannya lagi di sana. Yang benar itu orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Papua, karena masih banyak hutan. Akibat orang Jawa terus menjadi menteri di RI, kita lihat pengelolaan hutan yang
ini tidak benar. Belum mensejahterakan kami orang. Gitu. Masih belum bisa mensejahterakan orang Papua. Sumatera. Ini gitu. Ini hanya di situ. Ini menarik. Wow. Ini menarik. Bicara soal PK ini mimpi ke depan. Mimpi ke depan. Jangka panjang. Harapan. Pasti harus ada komitmen, harus ada konsistensi. Dan harus ada sponsor juga, Bang. Kalau masalah sponsor, puji Tuhan nanti ya. Kita kemarin juga ada diskusi dengan saya kawan satu pengurus juga Jakarta. Ada sesuatu hal yang baru dia dapatkan dari sana. Oh, ternyata orang di sana loh ingin membuat suatu kerjasama dengan kita dan sebagainya. Tunggu saja itu. Kita sekarang masih banyak sponsor karena ini baru ya. Ini baru masih ada proses legitimasi, legalitas. Semoga cepat dan kita juga akan bergerak lebih masif lagi. Oke. Wow. Kita percaya tanpa adanya sponsor yang tetap itu sebuah gerakan itu tidak akan bergerak dengan semestinya. Kita tetap mencari sponsor yang satu frame dengan kita ini. Masih terus cari. Iya. Nah kemarin juga daripada awal pembukaan itu bagian daripada sponsor juga. Gitu. Beliau mendukung bentuk memberikan materi dan sebagainya, itu adalah sebuah sponsor yang luar biasa. Bisa dicek ya. Organisasi mana di kabupaten yang sudah berhasil mengundang menteri agama hadir membuka acara. Walaupun itu secara virtual. Masih belum. Yang bisa mengundang Kodari. Jabatan 3 periode. Deputi staf presiden itu bisa dua. Awal yang baik, kita akan perbaiki, ini akan menjadi lebih baik lagi. Mantap. Ini menarik. Sip. Thank you Bang Arpandi dan Datri yang hari ini sharing soal 4PK. Semoga isu-isu di pinggiran yang tadi disebutkan teman-teman berdua dapat didengar, dapat diketahui juga oleh teman-teman di ibu kota. Walaupun nanti kelak ibu kota akan pindah ke Kalimantan, tapi paling tidak kalian mempersiapkan diri seperti itu untuk menghadapi perpindahan ibu kota. Terima kasih banyak Datri dan Arpandi, Bang Arpandi, dan saya izin stop record dulu.